Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Oriagian dari Daging Istri Malam kelas A. Nomor absen 1737000014. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang tahap pemilihan produk, perlakuan produk, dan pengembangan strategi marketing pada mata kuliah analisa dan perancangan usaha. Selanjutnya, tahapan pemilihan produk, perlakuan produk, dan pengembangan strategi marketing. Kebijaksanaan perusahaan dalam memilih produk yang akan dijual atau produk yang akan dibeli sangat berpengaruh pada penentuan harga, strategi, promosi yang akan dilakukan agar berhasil dalam melaksanakan fungsi penjualan dari bidang pemasaran tersebut. Pemilihan barang atau produk yang tepat untuk dipasarkan atau sesuai dengan perilaku pembeli ataupun daya beli konsumen akan sangat menguntungkan perusahaan, sehingga hasil kegiatan perusahaan yang dicapai akan dapat mempertahankan atau ditingkatkan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sebelum perusahaan terlambat dalam mengatasi perjalanan produk dalam siklus kehidupan produk, maka tindakan yang harus dilakukan adalah strategi apa yang akan dilakukan atau kebijaksanaan apa yang akan dilakukan agar sebelum produk tersebut sudah tidak laku lagi, perusahaan sudah menyiapkan produk baru sebagai pengganti atau strategi baru. Tahap-tahap siklus dibagi menjadi 5 tahapan, di mana untuk masing-masing tahap suatu perusahaan harus memasang strategi baru. Tahap-tahap siklus kehidupan dibagi menjadi 5 tahapan. Di antaranya yaitu 1. Tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, dan yang keempat tahap kejenuhan, yang terakhir tahap penurunan. Selanjutnya, tahap perkenalan. Pada tahap perkenalan ini menunjukkan bahwa barang yang dipasarkan benar-benar baru atau masyarakat belum tahu atau belum mengenalnya, sehingga perlu memperkenalkan barang tersebut pada masyarakat melalui penyampaian informasi dengan kegiatan promosi. Tahap perkenalan ini biasanya memerlukan ongkos promosi yang sangat tinggi, sedangkan hasil penjualan yang masih berjumlah sedikit. Tujuan utama promosi adalah agar konsumen tahu dan mengenal dengan baik produk perusahaan dan mulai menyukainya. Selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini ditunjukkan dengan meningkatnya volume penjualan dengan cepat karena produk sudah menempatkan pada segmen pasar yang sesuai. Usaha yang dilakukan pun dalam tahap ini adalah menurunkan kegiatan promosinya untuk diganti dengan memperluas dan meningkatkan distribusi ke daerah-daerah yang belum dimasuki, atau kegiatan promosi digantikan dengan persaingan harga dengan perusahaan pesaing. Pada tahap ini bermunculan perusahaan-perusahaan pesaing yang mencoba merebut segmen pasar yang kita kuasai dengan menggunakan strategi-strateginya, dan pasti dapat menggeser kedudukan perusahaan yang lebih dulu masuk pasar. Selanjutnya yaitu adalah tahap kedewasaan dan kejenuhan. Pada tahap ini merupakan titik puncak kejayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan peningkatan volume penjualan yang sangat tinggi. Pada tahap ini juga produk perusahaan sudah dikenal dengan baik oleh konsumen, sehingga usaha promosi amat sedikit peranannya dalam meningkatkan atau menambah volume penjualan. Tambahan volume penjualan sudah dilakukan, sedangkan bagian pasar yang kita kuasai sudah banyak yang dimasuki produk-produk pesaing yang sedikit demi sedikit mulai mengikis segmen pasar kita. Ditambah lagi dengan konsumen yang sudah melirik produk sejenis lainnya yang sekiranya mempunyai keunggulan lebih banyak, atau dengan kata lain konsumen sudah mulai jenuh dengan produk yang kita jual. Pada tahap selanjutnya yaitu
adalah tahap kemunduran atau penurunan. Akibat buruk perilaku konsumen tersebut menurunkan volume penjualan perusahaan, sehingga perusahaan harus cepat-cepat mengambil kebijaksanaan. Adapun kebijaksanaan yang akan diambil oleh perusahaan pada umumnya terdiri dari dua, yaitu yang pertama, menghentikan produk yang sudah tidak dapat bersaing dengan digantikan oleh barang baru dan lain dibandingkan dengan produk lama. Yang kedua adalah tetap mempertahankan barang lama tetapi memperbarui atribut-atribut lamanya, baik dari segi kemasan atau dapat juga menonjolkan kelebihan lain. Kalaupun alternatif ini tidak dapat dilakukan, perusahaan harus dapat membuat barang yang benar-benar baru yang memerlukan penelitian dari awal, baik dari segi mutu, merek dagang, pembungkus, dan cara mendistribusikannya. Selanjutnya yaitu pengembangan strategi marketing. Proses pemilihan strategi membutuhkan pertimbangan cermat atas jumlah tipe informasi. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan atau sasaran produk. Tujuan produk harus dijadikan pedoman dalam menentukan tipe dasar strategi yang dibutuhkan. Yang kedua, peluang pasar. Karakteristik dan besarnya peluang pasar harus ditetapkan secara jelas berdasarkan analisis pasar dan pengukuran pasar. Yang ketiga, kesuksesan pasar atau market success. Manajer perusahaan harus memahami jenis keunggulan bersaing dan tingkat pengeluaran pemasaran yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan pasar. Selanjutnya adalah analisis lingkungan pemasaran. Analisis lingkungan pemasaran terdiri dari analisis lingkungan makro dan lingkungan mikro. Yang kita bahas pertama adalah analisis lingkungan makro. Dalam lingkungan makro, terdapat kekuatan-kekuatan uncontrollable yang dapat memberikan peluang atau menimbulkan ancaman bagi perusahaan, sehingga sangat perlu dicermati dan ditanggapi oleh perusahaan. Kekuatan-kekuatan lingkungan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pemasaran antara lain, yang pertama, demografi. Berisikan tentang data kependudukan beserta karakteristik distribusinya. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Hal-hal yang terkait antara lain distribusi pendapatan, tabungan, hutang, atau ketersediaan kredit. Yang ketiga adalah lingkungan teknologi. Perubahan teknologi membawa dampak pada perubahan gaya hidup dan pola konsumsi pasar. Yang keempat, politik dan hukum. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politis yang terdiri dari hukum, badan pemerintah, dan kelompok berpengaruh. Misalnya, contoh, pengaturan pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen dari perilaku bisnis yang tidak terkendalikan melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau yang biasa disebut YLKI. Yang kelima adalah sosial dan budaya. Pergeseran nilai budaya, cara hidup, nilai-nilai sosial, keyakinan, dan kesenangan dari suatu masyarakat perlu mendapat perhatian pemasar karena dapat mempengaruhi program pemasaran. Misalnya adalah gaya hidup dari kalangan menengah ke atas membawa dampak pada kebijakan periklanan yang menekankan pada unsur estetis dan kesan glamor. Yang keenam adalah lingkungan fisik atau alam. Pemasar perlu memperhatikan hal-hal seperti keterbatasan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan meningkatnya polusi dan biaya energi untuk menentukan program pemasaran suatu produk. Misalnya, dengan adanya isu-isu gerakan hijau untuk perlindungan alam atau green marketing. Sebaiknya perusahaan menciptakan kemasan produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah lingkungan makro.
maksudnya mikro. Yang dimaksud dengan lingkungan mikro adalah faktor-faktor lingkungan di luar perusahaan yang memberi pengaruh secara langsung dan cukup kuat pada perusahaan dalam proses pengambilan keputusan pemasaran. Lingkungan mikro ini juga merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan, walau tidak tertutup kemungkinan bagi perusahaan juga dapat mempengaruhi secara timbal balik pada faktor-faktor lingkungan mikro. Pada lingkungan mikro ini terdapat beberapa hal, diantaranya yaitu pemasok. Pemasok merupakan suatu lembaga yang membantu perusahaan dalam memasok kebutuhan perusahaan untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Selanjutnya yaitu perantara pemasaran. Perantara pemasaran memberi pengaruh yang cukup kuat terhadap kesuksesan upaya pemasaran perusahaan karena terkait dengan proses pendistribusian, penjualan, dan pengenalan produk dan jasa. Selanjutnya adalah pelanggan. Perusahaan perlu mengetahui karakteristik dan keinginan pelanggannya, yang merupakan para pembeli produk dan jasa yang akan ditawarkan. Selanjutnya, pesaing. Lingkungan persaingan sangat mengaruhi kesuksesan usaha pemasaran suatu perusahaan untuk meraih pasar sasarannya. Perusahaan perlu mengetahui berbagai karakteristik dalam lingkungan persaingannya, seperti struktur industri, strategi pemasaran para pesaing, tingkat atau ukuran persaingan, dan aspek persaingan lainnya. Selanjutnya adalah publik, yaitu terdiri dari kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan, seperti karyawan, pemegang saham, masyarakat, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang terakhir adalah segmentasi pasar sebagai tahap awal. Tahap paling awal perumusan strategi pemasaran adalah segmentasi pasar. Segmentasi adalah proses di mana seorang tim marketing mengkategorikan, mengklarifikasikan, menggolongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Misalnya, jika bisnis Anda merancang situs web, tentu Anda akan berfokus untuk menjual situs web tersebut kepada pemilik bisnis dan bukan pensiunan. Jika produk Anda sangat umum, misalnya bumbu dapur seperti kecap, sepertinya tidak terlalu diperlukan riset pasar, karena kita sudah tahu siapa saja orang yang menggunakan kecap. Jika Anda tepat dalam membidik target, bisnis pun mampu secara efektif untuk berkompetisi dengan perusahaan besar. Selanjutnya adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar adalah perusahaan membagi-bagi beberapa segmen pasar menurut kelompok pasar tertentu. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk menempatkan produk sesuai dengan karakter masing-masing pasar agar tepat pada sasaran. Selanjutnya targeting merupakan kegiatan memilih dan menilai satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Tujuan dari penentuan target ini adalah memberikan kepuasan bagi konsumen. Positioning adalah tindakan merancang produk dan citra perusahaan agar dapat tercipta kesan atau tempat khusus dan unik dalam benak pasar sasaran, sehingga dipersepsikan lebih unggul dibandingkan dengan para pesaingnya. Perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola pemilihan pasar sasaran, yaitu yang pertama adalah konsentrasi pada segmen tunggal. Yang kedua, spesialisasi terpilih. Yang ketiga, spesialisasi pasar. Yang keempat adalah spesialisasi produk. Dan yang kelima, jangkauan pemasaran penuh. Selanjutnya
Bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan unsur-unsur atau elemen internal penting yang membentuk program pemasaran dalam sebuah organisasi. Bauran pemasaran memiliki 4 komponen yang terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, promotion. Tapi yang paling penting adalah pelaku pemasaran harus mengetahui pendekatan yang akan membantu mereka merumuskan strategi bauran pemasaran yang efektif. Empat komponen tersebut akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama adalah produk. Produk yang hebat adalah produk yang bisa memuaskan kebutuhan. Produk yang hebat tidak akan berarti apa-apa jika produk itu tersembunyi dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Yang kedua adalah harga atau price. Harga adalah sejumlah nilai yang akan dipertukarkan untuk memperoleh suatu produk. Biasanya harga dihitung dengan nilai uang. Yang ketiga adalah tempat atau place. Penyaluran distribusi adalah bagaimana produk yang akan kita pasarkan itu sampai ke tangan konsumen. Keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. Keputusan tersebut meliputi keputusan lokasi fisik di mana sebuah perusahaan harus didirikan. Dan yang terakhir adalah promosi. Promosi merupakan kegiatan untuk mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan produk dan membujuk konsumen untuk membelinya. Pengertian lain menjelaskan promosi adalah kegiatan memperkenalkan suatu produk dari perusahaan tertentu agar dapat dikenal publik dan menarik minat pembeli tersebut. Selanjutnya, kegiatan promosi sangat erat dengan penyebaran informasi untuk disampaikan ke konsumen. Dalam penyampaian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah periklanan, dan yang kedua adalah publisitas, dan yang terakhir adalah penjualan pribadi atau personal selling. Untuk personal selling ini sendiri melibatkan pembicaraan langsung antara penjual dan pelanggan potensial. Penjualan tatap muka ini menyediakan umpan balik segera yang membantu wiraniaga untuk menyesuaikan diri. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pas, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.